Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia Maharani dengan NIM 2417005067. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana aliran biaya pabrikasi berdasarkan bagan yang sudah saya tampilkan. Pertama, aliran dimulai dari kas atau utang dagang aktual pada bagan yang ini. Di dalam bagan terlihat ada dua panah yang keluar dari kotak. Pertama adalah panah yang ini, dan kedua adalah panah yang ini. Artinya, kas atau utang dagang menjadi sumber pembiayaan utama dalam proses produksi. Panah pertama mengarah ke biaya bahan baku yang dibeli. Apa artinya? Artinya bahwa perusahaan menggunakan kas atau menimbulkan utang untuk membeli bahan baku. Jadi, setiap pembelian bahan baku akan mengurangi kas atau malah menambah utang dagang. Panah kedua mengarah dari kas ke biaya pabrikasi. Ini berarti kas juga digunakan untuk membayar biaya produksi lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku langsung, dan biaya BOP, biaya overhead pabrik. Jadi, kas tidak hanya dipakai untuk membeli bahan baku, tetapi juga membiayai seluruh proses produksi. Selanjutnya, dari biaya bahan baku yang dibeli, panah bergerak ke persediaan bahan baku. Yang ini, bagan yang ini. Artinya, bahan baku yang sudah dibeli belum langsung dipakai, tetapi disimpan terlebih dahulu di gudang sebagai persediaan. Pada tahap ini, bahan baku itu masih kita kategorikan sebagai aset. Ketika bahan baku mulai digunakan dalam proses produksi, nilainya akan berpindah ke produk dalam proses. Kemudian kita lihat kotak biaya pabrikasi. Di dalamnya terdapat 3 komponen utama, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Apa itu bahan baku langsung? Bahan baku langsung adalah bahan utama pembentuk produk. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah upah pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Nah, sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya pendukung seperti listrik pabrik, air, biaya bahan tidak langsung, dan biaya produksi lainnya. Semua biaya pabrikasi ini kemudian dibebankan ke produk dalam proses sesuai dengan panah pada bagan. Pada tahap produk dalam proses, seluruh biaya produksi itu sudah mulai terkumpul, tapi barang itu masih dalam kondisi setengah jadi. Setelah proses produksi selesai, maka biaya tersebut dipindahkan ke harga pokok produksi selesai, ke bagan yang ini, berpindah ke bagan yang ini. Harga pokok produk selesai menunjukkan total biaya produksi untuk barang yang sudah selesai dibuat. Selanjutnya, panah bergerak ke persediaan produk selesai. Panah mulai berpindah ke persediaan produk selesai. Artinya, barang yang sudah jadi tapi belum dijual akan disimpan terlebih dahulu sebagai persediaan. Pada tahap ini, barang itu masih termasuk dalam aset perusahaan. Nah, yang terakhir itu, ketika produk tersebut dijual, maka biaya dipindahkan ke harga pokok penjualan pada bagan yang terakhir ini. Disinilah biaya berubah dari aset menjadi beban karena sudah diakui dalam laporan laba rugi untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, berdasarkan bagan-bagan tersebut, aliran biaya bergerak dari kas atau utang, kemudian menjadi persediaan, kemudian masuk ke proses produksi, menjadi produk selesai, dan akhirnya menjadi harga pokok penjualan ketika barang terjual. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.